wabarakatuh. Terima kasih karena sudah klik video ini. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Bapak Denny Merlan. Video yang akan kita bahas kali ini ialah mengenai strategi proses. Lalu, apa sih strategi proses itu? Strategi proses atau sering kita sebut juga strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Tujuan strategi proses adalah menemukan cara untuk memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya. Lalu, yang kita bahas adalah 4 tipe pendekatan dalam strategi proses. Yang satu adalah pendekatan project, adalah jenis produksi suatu barang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, pendekatan batch production adalah sistem produk yang memproses beberapa item dalam kelompok atau skala yang kecil. Yang ketiga, pendekatan mass production, memproduksi barang yang volumenya besar dengan produk yang sudah terstandarisasi. Yang keempat adalah pendekatan convergent process, biasanya digunakan untuk komoditas produk yang volumenya sangat besar. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah 4 strategi proses. Yang satu adalah fokus pada proses. Strategi ini memiliki ciri banyak macam, namun volume tiap macamnya sedikit. Proses ini dipergunakan untuk operasi dengan macam produk yang banyak dan berubah-ubah. Outputnya berdasarkan pesanan, tidak ada standar fasilitas operasi, seperti contohnya restoran yang memiliki proses yang fleksibel dan memungkinkan menghasilkan produk dengan jenis berbeda dan banyak macamnya. Yang kedua adalah fokus berulang. Proses produksi berulang yang menggunakan bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya yang berorientasi pada produk. Biasanya lini proses ini digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil. Yang ketiga, fokus pada produk. Biasanya memiliki model produk yang relatif tidak mudah berubah-ubah, memiliki permintaan besar dan insentif modal yang kuat. Dikarenakan biasanya memiliki mesin khusus dan memaksimalkan penggunanya serta menghindari penghentian, karena jika salah satu mesin berhenti, maka semua produksi biasanya akan diberhentikan. Biasanya menggunakan peralatan material handling yang otomatis sehingga membutuhkan tenaga kerja yang menjadi lebih sedikit. Contohnya adalah pabrik kimia dan pembuatan baja. Yang keempat adalah kustomisasi massal. Adalah produk cepat dan mudah yang memenuhi keinginan pelanggan yang untuk dan selalu berubah. Kustomisasi massal memberikan kita keragaman produk yang mengetahui dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas adalah 5 analisis desain proses. Yang pertama adalah diagram alir atau flow diagram. Adalah sebuah gambaran atau skema yang digunakan untuk menganalisa pergerakan orang atau bahan. Yang kedua, ada pemetaan fungsi atau time function mapping, sama seperti diagram alir tetapi dengan ditambah waktu pada sumbu horizontalnya. Diagram ini kadang disebut sebagai pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses. Yang ketiga ada pemetaan aliran nilai. Satu variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan aliran nilai. Pemetaan aliran nilai mengambil bentuk yang lebih lebar di mana nilai ditambah atau tidak pada keseluruhan proses produksi. Pemetaan aliran nilai tidak hanya memperhitungkan proses, tetapi juga keputusan manajemen dan sistem informasi yang mendukung proses tersebut. Yang keempat, diagram proses. Diagram proses atau disebut juga proses chart. Diagram ini memusatkan perhatian pada aktivitas penambahan nilai, menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisa dan mencatat berbagai aktivitas yang membentuk suatu proses. Yang kelima adalah perencanaan pelayanan. Teknik pemrosesan kelima atau perencanaan pelayanan disebut juga service blueprinting, merupakan teknik analisa proses yang memutuskan perhatian pada pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggannya. Dan yang terakhir,
saya akan mencoba merealisasikan diagram alir dengan pekerjaan saya. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan produksi sekaligus. Dan produk yang dihasilkan itu ada 4 jenis dari bahan pokoknya kopi ya. Ada green bean, ada roasted bean, ada kopi siap seduh, lalu ada secangkir kopi yang disiapkan oleh barista. Dan diagram alirnya gambarnya seperti di samping. Oke, setelah melihat diagram yang sudah saya buat, di sini saya akan coba menjelaskan dari tahapan pertama ya. Tahapan pertama tentang proses penanaman biji kopi atau penanaman pohon sendiri. Hal utama yang harus diperhatikan adalah jenis kopi apa sih yang akan kita tanam di ketinggian yang tepat. Pohon kopi Arabica biasanya harus ditanam di pegunungan dengan ketinggian sekitar 1000 sampai 2000 mdpl, sedangkan kopi Robusta cocok ditanam di ketinggian 800 mdpl. Ketinggian, suhu tanah, kelembaban, serta sinar matahari biasanya mempengaruhi cita rasa kopi itu sendiri. Terus rata-rata kopi favorit itu ditanam di ketinggian lebih dari 1300 mdpl. Kenapa? Hal ini dikarenakan karakter dan rasa kopi yang didapatkan akan terasa lebih kompleks. Yang kedua itu adalah panen cherry. Setiap tahunnya kopi akan mulai berbunga di bulan Mei. Setelah itu butuh waktu 9 bulan untuk menghasilkan buah kopi. Terus di bulan Februari buah cherry akan siap untuk kita panen ya. Yang ketiga adalah cari processing, proses penting setelah panen. Proses setelah panen atau pasca panen ini tidak kalah penting karena bisa mempengaruhi kualitas akhir kopi. Cari kopi yang telah dipetik pun akan dikumpulkan dan akan melewati proses pengolahan. Ada 2 hal yang dilakukan setelah panen, yaitu proses pengelupasan kulit serta pengeringan atau penjemuran. Yang pertama itu proses pengeringan kopi basah atau wet method, dikenal juga dengan sebutan waste process, adalah ceri kopi akan direndam dalam air untuk menghilangkan kulit daging yang melekat yang warna hijau atau merah itu, sedangkan dry method menggunakan teknik yang dibandingkan terbalik dengan proses wet method. Proses pengolahan kopi dry method sudah digunakan ratusan tahun dan lebih sederhana. Ceri kopi yang sudah melewati proses seleksi akan langsung dijemur di bawah sinar matahari sekitar 5-6 minggu. Untuk yang keempatnya ada proses penggilingan atau milling kopi. Proses selanjutnya, proses ini biasanya dilakukan sebelum biji kopi siap dijual atau diekspor. Proses penggilingan ini berbeda dengan proses penggilingan biji kopi menjadi bubuk ya. Jadi proses milling ini lagi-lagi dilakukan untuk memisahkan kulit dari biji kopinya. Lalu yang kelima itu pemilihan biji atau grading. Setelah proses ini biasanya biji kopi juga siap untuk digrading atau dinilai. Penilaian atau sortir biji kopi ya untuk menentukan kualitas. Biasanya caranya dilakukan sederhana, yaitu biasanya memilih atau mensortir dengan kriteria seperti ukuran, berat, kecacatan biji, misalnya cacat warna maupun bentuk, seperti itu. Lalu setelah itu si biji yang telah digrading itu, kalau di perusahaan saya itu dibedakan menjadi ada grade A dan grade B. Biasanya dari proses setelah digrading itu kan masih berbentuk biji yang baru dijemur, itu namanya green bean. Nah, green bean itu biasanya ada yang langsung dijual. Kalau dari perusahaan saya dulu itu langsung dijual. Ada grade A dan grade B. Setelah itu, setelah di grading A dan B, di packing. Setelah di packing itu baru jadilah barang green bean siap jual dengan grade A dan grade B. Lanjut, setelah itu ada dari hasil grading itu ada green bean dan masih ada green bean yang sudah dijual, dan ada green bean yang akan diproses selanjutnya. Yang diproses selanjutnya grade A dan grade B itu kita roasting. Setelah dibagi 2 menjadi grade A dan grade B, terakhir itu melewati yang namanya proses roasting.
proses roasting atau memanggang biji kopi ini lagi-lagi akan mempengaruhi rasa. Sebagai contoh, saya memiliki kesukaan kopi yang cenderung terasa lebih pahit, maka itu akan di roasting sebagai biji kopi yang dark roast. Lalu ada satu lagi yang sedikit rasanya agak asam, itu akan di roasting menjadi medium roast. Setelah di roasting ini lalu bisa dijual lagi nih dengan namanya itu produk roasted siap jual dengan grade A dan grade B. Setelah di roasting itu akan melalui proses grinding atau penggilingan. Dari penggilingan ini kan tadi setelah dipisahkan, setelah di roasting, biji ini itu akan digiling dan akan dijadikan secangkir kopi, atau di perusahaan saya itu langsung dijual di packing dahulu, habis itu dijual jadi produk kopi giling yang siap jual. Jadi nanti ada grade A dan grade B, dark roast sama medium roast. Yang sebagian dijual, sebagian lagi untuk dijadikan secangkir kopi. Setelah di grinding dan melalui penggilingan, biasanya itu si barista itu yang memiliki keterampilan untuk mengolah si hasil kopi yang siap seduh itu. Biasanya barista itu memiliki dua keterampilan. Yang satu itu biasanya memakai manual, sama yang pakai mesin. Kalau pakai mesin ya mesin espresso yang besar itu yang biasa kita lihat di coffee shop, atau enggak manual itu manual brew, seperti salah satu jenisnya itu V60 yang bentuknya itu seperti corong segitiga, kemiringannya 360 derajat, makanya disebutnya V60 ya teman-teman. Setelah itu hasil dari kopi yang telah diproses oleh barista itu akan menjadi secangkir kopi yang siap minum untuk para pelanggannya. Nah, dari sini dari diagram yang telah dibuat ini berarti ada beberapa produk yang bisa dijual. Yang pertama, setelah grading terbagi dua, grade A dan grade B, yang akan dijual green bean-nya. Lalu setelah itu setelah di roasting dijual kembali roasted siap jualnya. Setelah di roasting lalu dilakukan grinding. Setelah di grinding lalu dijual produknya menjadi kopi giling siap jual. Biasanya setelah proses penggilingan, barista akan menunjukkan keterampilannya untuk memproses hasil dari penggilingan kopi tersebut. Biasanya ada dua cara, dengan manual atau mesin. Biasanya mesin itu sering kita lihat di kafe-kafe besar kan ya. Kalau manual itu biasanya oleh keterampilan barista itu sendiri. Setelah diproses oleh barista, biasanya menjadi secangkir kopi yang biasa kita minum dan siap jual kembali. Jadi dari hasil pemaparan yang telah saya ceritakan tadi, itu menghasilkan 4 produk. Yang pertama itu produk green bean siap jual, lalu ada roasted siap jual, lalu ada kopi giling atau kopi tubruk siap jual, dan yang terakhir secangkir kopi yang biasa kita minum di kafe. Untuk pemaparan videonya sampai situ saja. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Karena hal ini akan memiliki karakter rasa yang berbeda di dalam kopi. Yang kedua adalah panen cherry. Weh basah.